Lagi-lagi Cindo menjadi mualaf. Maggie seorang Kristen Katolik yang memilih Islam karena ibunya yang Kristen juga menginginkan dia bersuami Muslim daripada Kristen. Silakan disimak. Awal mengenal lingkungan Islam itu sebenarnya dari pergaulan sehari-hari. Ketika dulu SMP sempat ada didaftarkan les sama ibu saya di daerah Jakarta Selatan. Mayoritas kan non-Cindo ya. Jadi pasti menganut agama Muslim. Nah, di situ les kok nyaman ya sama temen-temennya. Mulailah di bulan puasa, Ramadan. Jadi kita mau nggak mau kalau lagi ada break les tersebut ya nemenin mereka kalau misalnya buka puasa atau dan sebagainya. Terus kampus juga bergaulnya sama non-Cindo. Jadi semakin ya udah kenal sama culture-nya tuh mereka mesti ada sholat nih, zuhur, maghrib, apa segala macam tuh jadi oh ya udah nih jamnya mereka sholat. Jadi udah kayak nggak kaget mas. Entah kenapa dari segi sosialisasi juga lebih nyamannya tuh sama non-Cindo. Lebih ngerasa kayak apa adanya gitu loh. Tapi no offense ya, maksudnya yang aku temui Cindo yang di sekitaran aku itu kayak lebih apa ya, agak rasis pertama kayak gitu. Terus habis itu mungkin cara mereka tuh mungkin agak flexing atau gimana itu aku nggak suka gitu. Maksudnya ya udah kita berteman ya apa adanya aja ya. Nah, ini kenapa titik baliknya ya pas menikah ini jadinya memutuskan oke, aku ikut agama Islam. Aku nggak expect dia Islam karena packagingnya itu tuh seperti Cindo. Oh gitu. Iya, putih, matanya agak sipit, dan terutama yang bikin rancu itu adalah tato di tangan. Yang kita tahu kan Muslim harusnya nggak boleh pakai tato kan, ini gede banget gitu loh. Oh ya, dia bukan Cindo gitu. Dia bukan Muslim gitu ya kan. Pas ngobrol-ngobrol kenal, ada sekali waktu dia pamit, aku sholat dulu ya. Loh, kok sholat gitu? Dia Muslim berarti. Pertimbangan itu ada, nggak mungkin nggak ada ya. Lebih terutama itu ke arah ini sih, apa ya, dia bukan Cindo berarti. Ya, kalau misalnya kita lahir di keluarga Cindo, pasti kan menginginkan pasangan anak kita, oh harus sama-sama Cindo, ya kan, kayak gitu. Dan itu biasanya kalau orang-orang Cina yang kayak Toto gitu tuh, maunya gitu, garisnya tuh harus ya Cindo sama Cindo. Nah, ini yang kayak agak challenging-nya. Terus habis itu soal agama ya jadi pertimbangan juga, tapi pelan-pelan aku kenalkan ke mama, ya kan? Dan itu aku mengenalkannya itu tuh ya nyantai aja, ringan aja, kayak nggak ada pressure. Ternyata si namanya Wendy, nama suami aku. Si Wendy tuh ternyata Islam loh mah gitu. Ngomongnya tuh ya sesantai itu aja. Karena aku mau ngebaca nih apa responnya. Si mama udah kenal. Udah ketemu. Si mama udah kenal, udah ketemu, tapi ya kan tidak tahu jelas. Ya udah aku ngobrol santai aja. Ternyata dia Islam loh mah. Oh, cuman doang. Nah, mulai tuh tes nih. Aku mau keluar sama Wendy ya, boleh nggak? Oh boleh. Penolakan. Harusnya ketika dia sudah tahu itu dan besok-besok aku minta izin untuk keluar main sama si Wendy, harusnya nggak boleh dong, Mas. Dia pasti akan menarik aku, bikin jarak sama si Wendy. Terus habis itu mulai tuh, kok aku malah perhatiin si mama nih nyaman sama dia. Kita kalau mau keluar makan, kebetulan aku udah nggak punya ayah, udah meninggal. Terus kita di rumah tuh cuma bertiga, kakak aku perempuan, jadi nggak ada cowok lah. Kalau mau pergi makan, mulai tuh, si Wendy masih kerja nggak? Yuk ajak, karena tinggalnya kan sama-sama deket kan, kayak gitu. Terus habis itu, yuk ajak dia makan yuk. Dari mulai makan, pergi, nonton, kadang kita bareng juga, sampai liburan. Dekat, dan sampai kalau liburan tuh mesti ngajak si Wendy. Bingung nggak? Mau dalam negeri, mau luar negeri, sampai ada satu waktu kita mau kayak ikut tour. Wah ini kan bakal 2 minggu ya. Terus kayaknya nggak mungkin dia kan kerja, ya kan? Gimana izinnya? Malah si mama yang bilang, ayolah ikutlah. Dan sampai si mama itu mengunjungi keluarganya suami aku yang pada saat itu tinggal di Bandung untuk minta izin, boleh nggak ngajak anaknya ikut kita liburan, kayak gitu. Jadi makanya kayaknya ya udah kalau liburan bawa si Wendy, kayak gitu. Jadi makanya ngerasa
Oke, berarti kita nih kayak udah jadi satu gitu Iya. loh, ya kan. Jadi kalau misalnya kayak ada kegiatan apapun tanpa si Wendy ini kayaknya ada yang kurang buat mama aku. Oke. Nah, satu waktu aku jengah nih sama si Wendy ini ya, namanya ABG. Hubungan lah ya. Iya, namanya ABG ya Mas, dan aku kan gap usianya terpaut cukup jauh lah sama dia, hampir 5 tahun ya kan. Dan pada saat itu aku yang ABG yang masih mau diapelin, kayak misalnya malam mingguan, Valentine, masih kayak gitu-gitulah, bocah gitu kan. Nah, sedangkan dia enggak, dia tuh terbiasa dari mudanya tuh ya udah real life aja, enggak ada tuh Valentinean. Nah, di situ aku jengah kayak apa sih nih orang kerja mulu. Aku Kaku banget sih gitu ya. Kaku banget sih. Aku kan kepengen gitu loh di treat kayak gitu kan. Akhirnya aku selingkuh. Aku putus sama dia, aku selingkuh sebelum putus. Aku nih kan. Akhirnya ketahuan sama dia, akhirnya baru dia putus. Aku berpacaran sama yang Kristen. Ya udahlah, memperkenalkannya juga gampang lah ke mama aku. Aku yakin deh 100% tidak akan ada penolakan gitu kan. Tapi ternyata respons dari mama aku tuh berbeda banget. Dia tuh nolak banget, dan sampai aku tuh kalau mau pergi pacaran sama cowok ini tuh mesti alasan ngumpet-ngumpet. Jadi aku di drop sama supir ke kampus. Nah, aku cabut tuh dari kampus. Aku nyuruh si cowok itu tuh ngejemput aku di kampus. Aku nggak ikut kelas, Mas. Itu karena sudah ditolak sama keluarga. Maksud gimana? Kayak nggak boleh aja gitu. Padahal mamaku belum ketemu sama cowok Sama ini. sekali? Sama berarti sekali belum enggak. Mendapatkan kesan pertemuan dong berarti ya? Belum. Aku cuma menceritakan orangnya ini, fotonya kayak gini, agamanya apa, that's it. Tapi aku nggak boleh. Jadi makanya aku kalau mau pergi pacaran sama dia, aku harus pura-pura ngampus, nanti dijemput sama dia di kampus kayak gitu. Kenapa aku bisa yakin si mama itu udah nyaman sama si Wendy-nya? Karena ketika aku menjalani hubungan dengan si cowok yang Kristen ini, mama aku tuh masih keep kontak sama Wendy. Dia bahkan sampai tahu Wendy ini lagi sakit. Hubungan. Dan ngajak aku untuk ngejenguk si Wendy itu. Aku dalam hati aku kayak ngapain nih udah mantan gitu loh, dan mungkin dia sendiri pun udah ada kedekatan dengan cewek lain ya kan, ngapain aku ngedatengin dia, gengsi kan Mas. Dan akhirnya ada satu titik di mana aku udah ngejalanin hubungan sama si cowok yang Kristen ini, terus aku tiba-tiba tuh tengah malam sakit perut, dibawa ke UGD, dicek usus buntu, harus dilakukan operasi malam itu juga. Itu posisinya udah sekitar jam 1 subuh. Nah, rupanya si mama ini secara diam-diam tuh menghubungi Wendy, ngabarin lah kalau ini si Maggie masuk rumah sakit nih, kayaknya didiagnosa usus buntu, harus tindakan. Wendy tuh datang subuh-subuh ke UGD, dia nemenin di UGD sampai pagi jam 7, dia baru ninggalin aku. Kenapa? Karena dia harus kerja lagi. Nah, di situ aku ngelihat effort. Terus setelah itu di pagi hari aku operasi, Wendy itu kan udah pergi kerja kan. Aku ngontek lah si cowok aku yang Kristen itu. Aku operasi nih hari ini, bla bla segala macam. Dan dia bilang dia mau jenguk aku ketika nanti aku sudah pulih. Aku izin dong, karena dia rumahnya jauh di Bekasi. Terus habis itu aku izin dong sama si mama. Mah, boleh nggak si pacar aku yang ini mau jenguk ya gitu. Nah, di situ mukanya kayak agak berubah tuh, kayak ngapain gitu. Ya dia mau jenguk. Aku ngerasa kekeh gitu kan. Ya kenapa sih dia mau jenguk gitu loh. Terus setelah itu udah nih, beneran datang nih orang. Mama aku itu tipe orang yang selalu welcome ke semua teman-teman aku. Nah, di situ di hari itu aku benar-benar ngelihat bahwa respon mama aku tuh benar-benar 180 derajat tuh berbeda, Mas. Menolak. Si cowok itu datang, buka pintu, halo tante, salaman, dia cuma ngasih tangan terus dia keluar. Terus aku kan jadi nggak enak hati juga sama si cowok itu kan. Aduh, kok mama aku kayak gini sih, kesel, adalah keselnya. Terus udah dia jengukin sejam 2 jam, nggak lama dia pergi, nggak berani mungkin ya. Udah tuh, dia pulang, dia selesai jengukin aku, dia pulang. Di situ aku mulai mikir, Mas, loh ada apa, ini tuh kenapa gitu kan. Terus terlebih aku mikirnya, aku ini kan udah yatim kan. Aku berarti cuma punya orang tua satu-satunya ya ibu aku. Terus mau ngapain lagi sih kalau misalnya aku sampai harus bermusuhan nih sama ibu aku gara-gara cowok, ya kan? Jadi aku pikir, ya udah, kayaknya memang ini saatnya aku harus
menyudahi hubungan aku dengan si cowok yang Kristen ini. Walaupun perasaan itu masih ada, ya kan? Tapi aku pikir, oh gampang lah melupakan perasaan gitu kan. Aku emang tipe yang kayak udahlah gampang melupakan perasaan kok. Ya udah, jadi aku putusin si cowok itu di hari aku selesai operasi itu juga, yang mungkin jadi tanda tanya sama dia sampai sekarang ada apa, karena aku benar-benar langsung ngeblok nomor dia. Enggak, aku cuman kasih kayak closing statement lah gitu kan. Kita nggak bisa lanjut, aku blok. Aku nggak mau lagi membaca further respon dari dia tuh, nggak mau lagi ya kan. Ya udah, terus aku pikir ya udah kayaknya emang harus sama si Wendy ini ya kan. Makanya di situ aku jadi bertanya-tanya, loh kenapa sama yang Muslim aku direstuin ya gitu tuh, kayak bingung gitu sebenarnya kan. Karena yang aku kira selama ini jadi hambatan itu tuh agama ya kan. Tapi kenapa ternyata kok si mama lebih demennya sama yang Muslim gitu loh. Gitu sih Mas. Pertama, Wendy ini tipikal orang yang belak-belakan to the point. Dia nggak ada loh ngerayu aku buat masuk agama dia, Mas. Kayak sama sekali. Iya, yuk nikah yuk, masuk agama aku ya, yuk aku pimpin. Nggak ada Mas. Dia cuma di mobil dia nanya aku kayak gini, aku mau serius sama kamu katanya. Terus kamu mau ikut agama aku atau enggak? Terus aku tanya, kalau enggak kenapa? Ya udah kita selesai sampai sini aja. Kan nggak ada romantis-romantisnya ya. Kayaknya kaku banget ya emang. Kaku banget. Jadi kayak pertanyaan yang yes no gitu ya tapi kan. Tapi tegas banget sih. Tegas karena kan sih. masalah keyakinan kan. Benar sih, benar. Cuman kan ya namanya cewek kan pengen dia dibujuk kayak gitu kan. Oh ya udah, aku bilang boleh. Aku juga ngomong sesantai itu, ya udah boleh. Oh ya udah kata dia, udah kita lanjut. Ya udah gitu doang. Jadi nggak ada yang kayak gimana. Mungkin soal berhijab ya. Nah itu aku highlight sih sama dia di awal. Aku bilang masalah hijab ini aku minta tolong jangan dipaksakan. Aku bilang ya bagaimanapun aku berapa puluh tahun hidup dengan keyakinan lama aku, dengan penampilan lama aku ya. Yang mungkin kalau misalnya aku disuruh langsung berhijab agak ekstrim, akunya kaget kali ya Mas ya. Bilang kalau misal dari kakak, aku manggil kakak kan karena kita lumayan jauh umurnya. Kalau misalnya dari kakak mengharapkan aku untuk berhijab ya doain aja suatu hari nanti. Aku gitu aja. Dan diterima sama dia. Aku bilang ya intinya berhijab itu nggak boleh ada paksaan. Aku bilang. Soalnya kadang aku suka ngegosip kan sama dia. Aku suka benci nih misalnya sama temanku yang itu. Iya kelakuannya begini, berhijab kelakuannya gini. Nah tapi dia suka bilang nggak boleh nyalain hijabnya katanya gitu. Iya sih ya, tapi aku kesel aja. Aku pikir aku mau perbaiki diri aku dulu, perbaiki iman aku, agama aku, baru nanti aku berhijab. Aku bilang sama yang mualaf. Soal mualaf untuk pindah, akan kepikiran nggak gue sama dia nih pasti bakal diajak atau gue bakal pindah atau dia yang pindah ke tempat itu? 50-50 sih ya Mas ya, karena kita emang selama pacaran nggak pernah ngobrol hal yang terlalu serius gitu loh, kayak nggak pernah ngobrolin soal pernikahan, lamaran, apalagi tuh nggak pernah. Agama, iya, apalagi ngomongin agama, dan nggak expect juga secepat itu, karena pada saat itu umur aku masih 20 kan. Gitu. Itu yang aku pede untuk ngajuin proposal ke mama aku karena papa aku tuh dulu pas masih hidup dia pernah berpesan bahwa jangan sampai agama itu jadi penghambat jodoh anak-anak ya. Jadi kayaknya mama aku tuh memegang teguh sekali statement itu. Makanya aku ngajuin proposal ke mama pun kayak ya nggak deg-degan banget lah gitu. Kakak fine aja karena kakak sendiri juga udah dekat dengan Wendy. Keluarga besar yang nyinyir ada. Ya pasti bakal ada lah ya. Ya sampai ngegosipin lah ini pasti hamil duluan nih katanya. Karena kan termasuk nikahnya muda, terus pindah agama, ekstrim kan Mas. Terus karena tiba-tiba dan persiapan pernikahan kita itu cepet sekali. Nggak nyampe 3 bulan. Orang yang di mana-mana biasanya 6 bulan, setahun ya kan. Kita tuh nggak nyampe 3 bulan, bahkan mungkin 2 bulan. Kenapa? Kenapa secepat itu minta nikah? Karena si Wendy ngejar jadwal nonton bola. Apa sih MU lawan Liverpool ya waktu itu ya. Jadi dia MU atau Liverpool? Dia MU. Lagi viral nih MU nih. Dia MU. Oke. Jadi dia ngincer, ayo kita pergi honeymoon ya, kita nonton bola. Jadi itu tuh dipres semua pernikahan. Makanya banyak banget tuh yang ngegosipin teman-teman mama tuh. Si mama yang udah seteguh, seyakin itu, oke anak gua boleh nikah sama Wendy tuh sempat tuh kayak
mulai mulut-mulut dari teman, apa yakin sama si Wendy kayak gitu, anak berubah loh agamanya jadi Islam convert loh kayak gitu-gitu kan. Ya cuman aku bilang ya gimana sih, aku sih emang kalau sama mama ya nyantai, aku bilang gimana sih ya udah terjadi udah aku gituin. Oke. Emang nah proses mualafnya alhamdulillahnya itu ditemenin sama mama. Oh Masya Allah. Untuk syahadatnya di rumah salah satu sepupunya Wendy di daerah Bogor. Jadi ya aku bilang, aku lupa deh, kalau nggak salah Wendy yang bilang bahwa akan ngajak aku untuk syahadat. Ya dia menjelaskan lah ya prosesnya bahwa akan ada proses syahadat, baru dia bisa convert ke Muslim. Mau nggak? Mau ikut nggak? Mau katanya. Ya udah dia temenin. Tanpa drama, nangis-nangis, nggak ada mas, mulus-mulus aja, alhamdulillah kayak gitu sih. Cuman sayang pada saat itu momennya nggak terdokumentasikan rumah sepupunya, tapi kita panggil ustadz dari masjid. Untuk bayangannya, sholat itu emang diharuskan ya kan. Nah tapi kembali lagi, mungkin untuk saat ini aku belum yang terlalu taat banget, tapi aku selalu diajak sama suami, ayo sholat gitu, oke kita jamaah bareng. Jadi dia yang jadi alarm aku sih. Nah untuk puasa juga insya Allah bahkan sampai sekarang kalau aku tahu wah bulan depan nih mau puasa tuh aku udah senewan sendiri. Kenapa? Karena aku tuh orang yang paling nggak bisa skip sarapan. Jadi aku ngerasa pagi-pagi itu udah cranky banget karena lapar ya kan. Kan diganti waktu sahur. Ya mau sebanyak apapun makan di sahur, aku tuh ngerasa pagi itu tuh udah lapar. Jadinya nggak ada energi buat mikir, buat kerja tuh nggak ada energi ya kan. Nah jadi ya itu benar-benar pergulatan batin banget untuk dua hal itu sih. Sama kalau umroh kayak gitu-gitu ada arah ke sana, tapi itu masih kita doakan lah ya, doakan yang terbaik, semoga jalannya terbuka. Benar. Sulit banget. Aku dipanggilin guru ngaji sama suami aku. Terus aku bilang aku nggak mau belajar sendiri. Terus suami aku bilang kebetulan waktu itu ipar masih tinggal sama aku kan. Yuk kita belajarnya berdua, aku bilang gitu, ditemenin. Jadinya nggak belajar, jadi ketawa-ketawa sama si Uminya itu. Kenapa? Karena mungkin kita jadi ngetawain si Umi, karena si Uminya itu kayaknya capek ngajarin kita, nggak bisa-bisa gitu. Di umur yang pada saat itu 20-an untuk ngelihat huruf-huruf hijaiyah gitu, sulit banget. Nah, tapi tertamparnya itu ketika anak aku kita masukin ke Al-Azhar kan. Sekolahnya yang dituntut agamanya itu ternyata kencang banget di Al-Azhar. Jadi dia ini sekolah, aku juga ikut sekolah karena aku yang ngajarin dia. Iya, jadi kayak ngafalin surat-surat. Karena kan kita harus sebagai orang tua harus mereview, bantu dia nge-review kan. Kalau sama ayahnya, bapaknya nggak sabar, ya kan, daripada jadi keretakan hubungan antara ayah sama anak ya kan. Ya udah, aku yang take over. Tapi ya gimana? Aku nggak ada modal ya kan. Jadi aku modalnya ya buku pelajaran dia gitu loh. Soalnya anak aku suka ngetes kayak dia bawain buku kayak, coba mami baca, kayak apa yang mau dibaca, gak tahu, makanya ayo belajar ya, kata oh ya oke. Aku oke nih, biar dia seneng juga, oh maminya mau diajarin kayak gitu kan. Sama sekali nggak malu, walaupun adalah gedek-gedeknya sedikit sama anak, kadang dia kan ya lagi di fase kritis-kritisnya kan, jadi dia kadang suka kayak gimana sih gitu, salah misalnya aku suka bacain dia bla 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 Allah mami katanya, jadi dia mengkoreksi iya salah kan, kita cuman baca doang ya, nggak kita nggak kita olah gitu loh. Rasulullah mami katanya, jadi dia gitu-gitu mengkoreksi terus. Jujur nyaman sih mas, karena aku ngerasa semua ajarannya itu relate sama kehidupan kita gitu loh. Relate-nya aku nggak bisa menggambarkan relate-nya seperti apa, pokoknya ya setiap ajaran-ajaran kalau misalnya dikaitkan ke kehidupan itu ya oke, emang make sense gitu loh. Karena logis lah berarti karena aku tumbuh dengan agama Katolik yang setiap kali kita pergi misa, pastor kasih ceramah, jujur aku tuh keluar dari gereja itu tuh aku nggak ngerti sih ceramahnya apa. Mungkin bahasanya juga kan bahasa lama ya, kayak kompleks gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita dengar kayak orang kajian atau apa, walaupun ada ayat-ayat yang bahasa Arab dibacakan, tapi kan langsung
dia kayak Jelaskan. translate lagi dan di-relatein lagi sama kehidupan kita sehari-hari kan. Jadi makanya aku ngerasa oke, ini ajarannya ngena gitu. Apa Hanan Ataki. Terutama dia kayak masih muda mungkin ya. Jadi modern topik bahasannya. Terus pembawaannya juga enak, nyantai gitu. Masya Allah keren. Ini sebenarnya aku nggak mau. Ada penolakan di awal. Tapi ini kemauan suami. Jadi dia bilang, terserah kamu mau sekolahkan anak kamu nantinya di mana. Yang penting aku mau dia SD itu di SD Islam, biar fondasi agama dia kuat. Kenapa? Karena kita tahu zaman sekarang maksudnya pergaulan itu kan makin serem ya Mas ya. Jadi lebih baik fondasi agama dia sejak kecil dikuatkan. Nanti di SMP, SMA mau kita masukin sekolah misalnya umum mau internasional sekalipun, udah terserah deh, dia udah ada pegangannya. Nah, sempat jadi pertimbangan juga karena di Al-Azhar itu kan harus berhijab ya Mas ya. Dari mama juga sempat ada bilang, kenapa sih nggak internasional aja gitu kan, karena ini cukup ekstrim lah, sekolahnya mesti pakai hijab. Terus ya aku kasih pengertiannya gini, dibawa bercanda dulu yang pertama, bisa aja sih, cuma mahal banget, aku bilang kayak gitu. Internasional kan? Iya, yang masuk harganya Al-Azhar, aku bilang kayak gitu. Kecuali mau bayarin. Awalnya aku bikin bercandaan kayak gitu. Terus yang kedua, aku bilang, ya udahlah, ini kan sebatas seragam sekolah. Aku bilang kayak gitu. Jujur aku tidak bisa terlalu memaksakan saya kayak mama aku untuk mengerti. Makanya aku selalu kasih dia excuse yang mungkin ringan. Ya kan Mas, kayak biar dulu dia ngerti agamanya karena kita nggak bisa ngajarin. Aku bilang kayak gitu sih. Dia menerima banget, bahkan sempat viral videonya bahwa mama aku mau nyampulin buku-buku sekolahnya kayak gitu, nganterin dia ke sekolah. Kayak gitu sih. Untuk jadi seorang mualaf itu tuh nggak gampang ya kan. Jadi terutama kayak yang sudah muslim duluan di luar sana, harapannya sih lebih ke kayak jangan terlalu cepat menilai kayak kok nggak berhijab. Karena yang sering aku temukan pertanyaan sering aku temukan tuh di awal tuh seperti itu. Maksudnya dengan convert menjadi agama muslim bukan berarti kita harus langsung berhijab. Karena kita sebagai mualaf, aku ngerasanya aku harus belajar dulu nih, agamanya seperti apa sih. Aku harus menguatkan iman aku, karena aku jujur aja nggak mau jadi orang yang on off pakai hijab. Lepas tutup ya. Benar, eventual doang ya kan pakai hijabnya, enggak. Karena itu semua harus dari hati. Jadi lebih tumbuhin lagi supportnya nih untuk orang-orang yang mualaf dan jangan terlalu concern ke kok belum berhijab gitu.